Itu ya Allah, kami enggak mencoba untuk menyadarkan lagi, Pak. Belum sadar-sadar teman-teman, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Cindy. Din. Tadi enggak sadar. Enggak. Dari kami bawa dari sana sampai sekarang ini Mas Doble. Cindy, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Din. Gimana ini? Tapi kondisinya gimana itu, Mbak? Ya, kalau Denyut saya rasakan nadi? sih dia benar-benar kehabisan energi dan tenaga. Astagfirullah. Untuk denyutnya nadinya itu sudah lemah banget. Astagfirullah. Maka kita langsung bawa saja ke tenda. Iya, ya. Astagfirullah. Mustahil rasanya jika Cindy bisa diselamatkan. Apa maksudmu? Bisakah kau mengulangi perkataan tadi? Mustahil rasanya jika Cindy bisa diselamatkan. Kenapa kau berkata seperti itu? Berdasarkan korban-korban sebelumnya, tidak ada yang pernah selamat setelah terkena ritual Raja Sigoro Lamehan. Ya Allah. Lalu apakah jenengan bisa membantu kami untuk menyembuhkan saudara kami yang bernama Cindy itu? Ataukah mungkin jenengan memiliki atau mungkin mengenal salah satu sosok atau salah seorang yang bisa menyembuhkan saudara kami ini? Saya sudah melihat banyak kasus seperti ini dan tidak ada yang pernah berhasil. Tapi jika kalian ingin mencoba, saya tidak bisa melarang. Kita coba dulu. Mudah-mudahan ada kenalan tabib atau Din, ya Allah. Din. Mungkin Mas Doble. gara-gara saya ya, Mbak ya. Gara-gara gimana maksudnya? Ya karena saya waktu itu kan Ya mungkin jika jenengan memiliki petunjuk, silahkan. ya Allah, Tolong. ya Allah. Ada seorang tabib tua yang tinggal di desa sebelah. Dia dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang pengobatan tradisional dan supernatural. Tapi dia juga dikenal sebagai orang yang sulit ditemukan. Dan tidak banyak orang yang bisa mendapatkan bantuannya. Kita harus mencoba untuk menemui tabib itu untuk membantu menyelamatkan Cindy, teman-teman. Tapi cepat-cepat Mas, tolong Mas. Ini Pak. prajurit, siapa nama tabib itu? Biar kami bisa mencarinya ya Mas Doble. Benar. Ya, nama tabib itu adalah Tabib Nursidi. Dia dikenal sebagai tabib yang sangat berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pengobatan tradisional dan supernatural. Dia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang tidak biasa dan mengusir roh-roh jahat. Kita harus menemui tabib Nursidi. Mungkin dia bisa membantu menyelamatkan Cindy. Amin. Yuk Mas, Wah, cepat-cepat aja lah. Saya akan memberitahu kalian cara untuk menemui tabib Nursidi. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah orang yang sulit ditemui dan tidak banyak orang yang bisa mendapatkan bantuannya. Jadi, kita harus berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk menemui dia. Baiklah. Baiklah. Jika begitu. Jadi
Berarti jenengan bisa menunjukkan saya untuk bertemu dengan tabib itu ya, prajurit? Ya, benar. Sin, sabar Sin. Sabar kuat Sin. Prajurit, terima kasih atas bantuanmu. Ya, Bagaimana jika jenengan pergi bersama dengan saudara saya, Mas Dobleh, Ki Slamet, dan juga Caplang, lalu Bang Trimok, untuk meminta bantuan dari Tabib Nursidi itu? Apakah jenengan bersedia, prajurit? ya, saya bersedia. Alhamdulillah. Baiklah. Berarti jenengan bersama prajurit yang lain juga masih harus bergabung dengan Mas Dobleh, Ki Slamet, Caplang, dan Bang Trimok untuk mencari Tabib Nursidi itu. Mudah-mudahan bisa cepat bertemu dengan Tabib Nursidi hingga kita bisa mendapatkan pertolongan darinya. Nggih, silakan jenengan keluar saja. Nanti arahkan mereka harus ke arah mana. Kita harus cepat-cepat Mas. Bang. Kenapa? Cepat-cepat nemuin Tabib Nursidi. Ya. Soalnya demi Sindi. Sin, sabar Sin. Kita nanti cari Astagfirullah. ini tabib dulu. Mudah-mudahan bisa secepatnya bertemu dengan beliau. Assalamualaikum, Kosiron. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Raja Kosiro. Ada apa Kosiron datang kemari? Bolehkah saya menyampaikan satu hal? Silahkan. Baik. Kau sudah melihat sendiri kondisi dan keadaan saudaramu itu. Yang saya lihat sepertinya mustahil untuk bisa bertahan lama. Nah, itu dia yang kami khawatirkan. Ya, Lalu apakah Kosiron datang ke sini membawa cara untuk menyelamatkan Sindi? satu-satunya cara, gunakanlah mustika Bismillah dan pusaka Gandarusa untuk saudaramu itu bisa bertahan lebih lama. Hanya untuk bertahan, tidak bisa untuk menyembuhkan. Tentu saja hanya untuk bertahan. Itulah yang saya tahu. Namun, jika kalian ingin mencoba untuk menyembuhkan menggunakan mustika Bismillah dan pusaka Gandarusa, silahkan saja. Ya, saya memang tahu bahwa seampuh-ampuhnya pusaka atau mustika, apapun itu, memang tidak selalu bisa untuk mengobati segala penyakit atau segala masalah. Karena semua itu ada porsinya masing-masing. Iya, benar. Mungkin jalan kami untuk menyembuhkan Sindi, ya kami harus menemui Tabib Nursidi. Ya, mudah-mudahan dengan kami bertemu dengan Tabib Nursidi seperti yang tadi prajurit sampaikan kepada kami, ya bisa sembuh. Tapi jikalau ternyata Tabib Nursidi ini sulit ditemui dan sekalipun bertemu namun tidak bisa untuk mengobati Sindi, maka kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan lagi. Ya, saya percaya kalian manusia-manusia baik, berniat baik, pasti selalu akan mendapat jalan dan Amin. akan selalu mendapat kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kosiron, Ya, jenengan pastinya lebih paham dengan masalah-masalah seperti ini. Menurut jenengan, Kosiron, apakah sebaiknya di saat mereka mencari Tabib Nursidi, Sindi kami pulangkan saja? jika kalian bertanya kepadaku, mungkin saya akan menjawab. Bertahanlah kalian di sini. Jangan kalian bawa kembali pulang saudaramu itu. Kenapa, Kosiron? Apakah menurut jenengan karena masalah itu datangnya di sini, jadi harus diselesaikan di sini, atau bagaimana? Benar, masalah itu timbul di sini. Alangkah baiknya selesaikan di tanah ini juga.
Iya, saya juga berpikir seperti itu karena kita ini sudah melewati laut. Jadi Ya. saya khawatirnya malah ketika diajak pulang tidak bisa disembuhkan. Ya. Ya, berarti nanti kita bawa ke tenda saja sebelum menjalankan tugas mencari tabib Nur Siti. Terus apalagi Kosiron? Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf, tidak bisa membantu banyak. Ya, apa-apa Kosiron, ini juga sudah sangat membantu kami. Baik, saya pamit. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Di dalam permasalahan seperti ini, walaupun kita tahu kondisi sini sangat lemah, tidak berdaya, hampir sudah mau kehilangan nyawanya, tapi kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh takut. Karena kalau kita semua takut atau bersedih, nanti masalah tidak ada selesainya. Nah, saya yakin semua penyakit ada obatnya, semua masalah ada jalan keluarnya. Jadi saya yakin di tempat ini juga Cindy bisa diselamatkan. Entah Amin. caranya bagaimana, itu nanti kita pikirkan belakangan. Yang penting sekarang kita harus cepat-cepat mencari tabib Nur Siti. Ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya akan bersama Cindy di sini sendirian cukup. Insya Allah semua aman karena secara logika penguasa dari Gunung Latimojong Raja Sigurulaman sudah terkalahkan. Jadi saya rasa tidak ada lagi yang akan mengganggu kami. Amin. Jadi seperti itu saja. Biarkan saya sendiri menemani Cindy di sini. Nanti kita bawa ke tenda dulu. Nanti yang lain berempat melanjutkan mencari tabib Nur Siti. Baik. Sudah kita siap-siap nanti mungkin tas-tasnya nanti yang di sana ambil dulu ke sini. Nanti kita gotong Cindy atau gendong menuju ke tenda saja. Baik. Jadi teman-teman ya, saya minta doanya. Lihat teman-teman kondisi Cindy seperti ini, doakan yang terbaik untuk Cindy. Mudah-mudahan Cindy cepat mendapatkan pertolongan. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ya, kita tiba-tiba dihadang atau mungkin kita sengaja ditemui oleh salah satu sosok. Mungkinkah ini penunggu wilayah ini atau mungkin ini sebuah petunjuk. Mudah-mudahan ini sebuah petunjuk teman-teman. Amin. Jadi kita coba langsung ajak komunikasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bolehkah saya bertanya, siapa jenengan? Baik, silakan. Jenengan dulu saja yang bertanya kepada kami. Oh, itu malah lebih bagus jika jenengan ingin memasuki salah satu raga dari kami. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Warahmatullahi Iya, mohon maaf. Sebelum kita berbicara banyak, mungkin jenengan tadi mengatakan ingin bertanya balik kepada kami. Namun alangkah baiknya saya terlebih dahulu mengetahui jenengan ini siapa, biar nanti kami memanggil jenengan dengan benar dan sopan. Baiklah, panggil saja saya dengan sebutan Kirudali. Kirudali. Baik. Silahkan jenengan ingin menyampaikan apa? Baik. Sebenarnya kalian itu siapa? Baik. Dan kalian memiliki tujuan apa? Datang kemari. Baik, akan saya jawab. Kami semua sedang terkena musibah. Saudara kami sedang terkena musibah. Saudara perempuan kami tepatnya yang bernama Cindy. Sebenarnya kami berlima.
Namun saudara kami yang satu lagi sedang menunggu atau menjaga saudara perempuan yang sedang terkena musibah itu. Jadi kami ingin menyelamatkan Cindy dan mencari obat, dan kami mendapatkan petunjuk. Kami disuruh untuk menemui seorang tabib yang bernama Tabib Nursiti. Ya. Baiklah. Apakah jenengan tahu? Sebenarnya saya tahu Tabib Nursiti. Tapi dia sangat sulit untuk ditemui. Banyak orang yang telah mencoba untuk menemui dia, tapi tidak pernah berhasil. Astagfirullahaladzim. Tabib Nursiti hanya akan menemui orang-orang yang memiliki niat yang murni dan tujuan yang jelas. Jika kalian ingin menemui dia, kalian harus membuktikan bahwa kalian layak untuk ditemui olehnya. Insya Allah Ki. Walaupun kami bukan benar-benar orang yang bersih, tapi kami memiliki tujuan yang jelas dan niat yang baik untuk menyembuhkan saudara kami yang bernama Cindy itu. Ya. Lalu kita harus memikirkan cara untuk membuktikan bahwa kita memang benar-benar layak untuk ditemui Tabib Nursiti. Baiklah. Sebenarnya Tabib Nursiti adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang pengobatan yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Lalu dia dapat menyembuhkan penyakit yang tidak bisa atau yang sangatlah susah untuk disembuhkan. Dan juga dia sanggup mengusir roh-roh jahat dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Selain itu, Tabib Nursiti juga memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam jiwa seseorang dan mengetahui niat yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah membantu orang-orang yang akan memiliki niat yang tidak baik atau tujuan yang tidak jelas. Apakah kalian sudah memahaminya? Ya, kami paham. Jadi seorang tabib yang benar-benar ingin membantu orang-orang yang benar-benar memiliki niat yang jelas. Kami memiliki niat yang murni dan tujuan yang jelas. Kami ingin menyelamatkan teman kami yang sedang dalam bahaya. Baiklah. Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian layak untuk menemui Tabib Nursiti. Tapi kalian harus siap-siap untuk menghadapi tantangan yang sangatlah berat. Kami akan menghadapi tantangan apapun itu, walaupun sangat berat. Insya Allah kami akan sanggup untuk menghadapi demi menyelamatkan saudara kami. Iya, benar. Lalu, apakah kalian sudah yakin? insya Allah kami sangat yakin. Atau mungkin ada hal lain yang ingin jenengan sampaikan, atau hal-hal tertentu yang belum kami ketahui tentang Tabib Nursiti. Baiklah, saya rasa sudah sangatlah jelas, dan semua pengetahuanku
tentang tabib Nursidi sudah dijelaskan dengan sangat pasti. Tapi jika ada lagi yang lainnya, apabila tak kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, saya ucapkan banyak terima kasih pada jenengan telah memberikan informasi dan memberi kesempatan kami. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih kepada jenengan. Baiklah, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sedikit mendapatkan petunjuk tentang tabib Nursidi. Iya. Namun untuk arahnya itu kita tidak diberitahu ya. Iya benar. Tadi namanya siapa ya? Lupa. Kirudalim. Kirudalim memberikan informasi bahwa tabib Nursidi itu adalah seorang tabib yang benar-benar ingin membantu orang atau makhluk yang benar-benar berniat baik dan bertujuan jelas. Ya. Tapi mudah-mudahan kita ini orang-orang yang termasuk dalam kriteria tabib Nursidi. Iya. Karena teman-teman sudah mendengar sendiri banyak orang yang mencari tabib Nursidi, namun tidak ada satupun yang berhasil menemui tabib Nursidi. Jadi sebenarnya saya pribadi sangat merasa khawatir, takut kami ini tidak masuk dalam kriteria tabib Nursidi. Berarti tergantung niat dari hati kita ya. Benar. Iya. Tapi mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Kirudalim sempat mengatakan tabib Nursidi itu mempunyai kelebihan bisa melihat orang itu berniat baik atau berniat buruk. Jadi mudah-mudahan setelah nanti kita bisa berhasil bertemu dengan beliau bisa melihat kami ini memang benar-benar berniat baik dan bertujuan jelas untuk menyelamatkan Cindy atau mengobati Cindy. Ya, jadi seperti itu saja. Kita langsung lanjut untuk mendapatkan petunjuk keberadaan tabib Nursidi. Ya. Kita dihadang lagi oleh salah satu sosok yang kemungkinan penunggu wilayah ini. Allah. Kenapa tiba-tiba jenengan melakukan seperti ini pada kami? Apa salah kami? Bismillahirrahmanirrahim. Apa salah kami? Kenapa jenengan tiba-tiba menyerang kami seperti itu? Kenapa jenengan diam saja? Berbicaralah agar kami tahu, atau mungkin kami melakukan kesalahan apa di sini. Kenapa diam saja? Salah kami apa? Astagfirullahaladzim. Allah. Siapa kalian? Nah, seperti itu. Jenengan mengucapkan beberapa kalimat saja mungkin tidak membuat kami merasa bersalah seperti tadi. Ada apa kalian datang ke sini? Tujuan kami melewati tempat ini sedang mencari obat. Yang obat itu kami dapatkan petunjuk untuk menemui tabib Nursidi.
Tabib Nursidi. Apa itu yang kalian cari? Ya, Tabib Nursidi. Baik. Saya tidak akan menghalangi kalian. Tapi saya harus menguji kalian terlebih dahulu. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, maka saya akan membiarkan kalian lewat. Baik, insya Allah kami siap. Gimana? Ya, tentu saja, Mas. Ya, silahkan. Apa itu konsep manunggaling kaula Gusti? Subhanallah. Apakah Baik. kalian bisa menjawabnya? Insya Allah kami akan menjawab sebisa kami. Manunggaling Kawula Gusti adalah konsep kesatuan antara manusia dan Tuhan. Artinya, manusia harus berusaha untuk menyatu dengan Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Ya, apa itu catur gatra dan sifat Jawa? Mohon maaf, kalau boleh saya menjawab. Mohon maaf sekali apabila salah. Kalau sepengetahuan saya, catur gatra adalah 4 unsur yang harus dipenuhi dalam mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis. Yaitu ada rasa atau perasaan, cipta atau pikiran, karsa atau kehendak, dan karya atau tindakan. Alhamdulillah. Apakah sudah cukup kami boleh melewati tempat ini? Loh. Apa itu konsep tridharma dalam kehidupan sehari-hari? Subhanallah. Baik, akan saya jawab seperti yang saya bisa. Tridharma adalah 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Ya, ini ada lagi. Kalian kalau bisa menjawab, Apa silakan itu? lewat. Baiklah. Apa itu Pancasrada dalam agama Hindu Jawa? Mohon maaf, Mas Doble. Silakan. Bersaplang izinkan saya. Iya, menjawab. ya udah, nggak apa-apa. Bismillah. Mohon maaf jikalau ini salah, mohon dimaafkan. Pancasrada adalah 5 keyakinan yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada roh atau leluhur. Yang ketiga, percaya kepada karma. Yang keempat, percaya kepada reinkarnasi. Dan yang terakhir, percaya kepada moksa. Mohon maaf jikalau jawaban saya kurang benar. Ya, selamat. Kalian telah lulus ujian saya. Alhamdulillah. Sekarang kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian untuk mencari tabib Nursidi. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, bolehkah saya memberikan pertanyaan satu lagi? Ya, silakan. Silakan. Apa arti dari guyub rukun? Baik, saya akan jawab. Guyub rukun adalah ketika kita bekerja sama dalam sebuah kegiatan. Kita harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, kita juga harus peduli dengan kebutuhan dan perasaan orang lain di sekitar kita.
Benar. Apa arti dari guyub rukun dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk contoh dari guyub rukun hari-hari adalah ketika kita bekerja sama dalam sebuah proyek atau kegiatan, kita harus saling mendukung dan saling menghormati satu sama lain agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, kita juga harus peduli dengan kebutuhan dan perasaan orang lain di sekitar kita. Ya, benar. Kalian telah memahami arti dari guyub rukun dengan baik. Sekarang, saya akan membiarkan kalian melanjutkan perjalanan kalian untuk mencari Tabib Nursidi. Alhamdulillah. Terima kasih jenengan telah mempersilahkan kami untuk lewat. Baik, jalannya ke sana. Ikuti arah itu. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sosok yang nampaknya seperti sosok jahat, namun ternyata mungkin itu adalah sebuah ujian ya, atau sosok itu sengaja ngetes kami. Iya, benar. Kami akan mau atau melayani sosok itu atau tidak. Dan alhamdulillah kami mendapatkan petunjuk dan dipersilahkan lewat. Tapi kita disuruh untuk ke arah mana? Sana tuh. Ya, betul. Iya. Jadi langsung saja ya. Ya, udah, ayo. Bismillah.